وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير بسند متصل إلى الإمام الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركات الصالحين ونفحاتهم وفيوضاتهم علينا أجمعين. Qala babu wujubi al-jumu'ati, bab yang menyatakan tentang kewajiban melaksanakan sembahyang Jumat. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, An Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum, annahuma qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarihi, di atas mimbar a'wad, bilahan kayu mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim, wada' bipatidan ay tarkihim an wada'ihim al-jumu'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. La yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'ata, hendaklah mereka berhenti meninggalkan sembahyang Jumat atau Allah akan kunci hati-hati mereka dan niscayalah mereka tergolong dalam kumpulan orang-orang yang lalai. Wa Nabi Al-Ja'di Al-Dhamri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salata jum'an tahawunan, barang siapa meninggalkan 3 Jumatan tahawunan, taba'allahu ala qalbih, kena meremehkan tahawun. Barang siapa meninggalkan 3 sembahyang Jumat berturut-turut kena meremehkannya, niscayalah Allah akan tutup pintu hatinya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah wa Darimi. Wa Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka al-jum'ata min ghairi udhrin, barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat tanpa keuduran, falyatasaddaq bi dinarin, hendaklah bersedekah dengan 1 dinar emas, kira-kira dalam 700 ringgit Malaysia. Fa ilam yajid, kalau dia tidak memilikinya, fa binisfi dinarin. Summa qala sallallahu alaihi wasallam al-jumu'atu ala man sami'an nida. Hadis-hadis yang kita riwayatkan menjelaskan tentang kewujuban kita melaksanakan sembahyang Jumat. Jadi balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Di antara daripada tujuan kita berhimpun, di mana dengan kita dituntut untuk berhimpun pada tiap waktu melaksanakan sembahyang yang 5 atau sembahyang yang 5 waktu, dan juga dengan perhimpunan yang lebih agung dengan jumlah bilangan yang lebih ramai, itu kita berhimpun sekali dalam seminggu. Nanti dengan perhimpunan yang lebih istimewa yang mengumpulkan manusia daripada segenap penjuru, itulah perhimpunan kita pada hari Lebaran, haji dan puasa. Dan perhimpunan yang teristimewa dan yang diwajibkan hanya juga sekali dalam setahun, itulah perhimpunan kita di Padang Arafah. Jadi kalau kita melihat dan kalau kita memperhatikan di mana pada waktu kita dikumpulkan pada tiap waktu sembahyang dan dihimpunkan kembali sekali dalam seminggu, di antara daripada hikmatnya, di antara daripada tujuannya, satu, untuk mempererat tali silaturahim antara sesama kita. Kemudian yang kedua, agar bagaimana dengan kita dapat mengetahui dan juga dapat mengamati tentang problem, hajat, keperluan, keadaan yang menimpa kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang selain daripada itu, untuk kita menunjuk, untuk kita memperlihatkan
untuk kita memperlihatkan kesatuan dan kebersamaan kita dalam hidup. Yang bagaimanapun, kalaulah kita memiliki segala keperluan hidup yang lengkap, tetap saja dengan kita tidak terkaya daripada orang lain. Tidak akan mungkin dengan kita hidup berseorangan, sendirian. Itu merupakan suatu hal yang aneh. Dimanapun kita berada, kita akan terutang jasa. Kita sudah terutang jasa daripada orang ramai. Jadi kalau seandainya di antara daripada matlamat dan target kita melaksanakan sembahyang berjamaah, satu untuk silaturahim, untuk mempererat tali hubungan persaudaraan kita. Yang ketiga untuk kita mengetahui masyakilal hayat, masalah-masalah semasa, isu semasa, dan juga dengan keperluan-keperluan hal-hal yang menimpa kepada saudara-saudari kita yang selain daripada itu, untuk kita luahkan atau untuk kita diberikan peluang, agar kita diberikan peluang untuk mengongsikan hal-hal yang sedang kita hadapi, apakah itu terhadap perkara-perkara positif atau juga dengan perkara-perkara yang sebaliknya, waliyadzubillah. Paling tidak dengan adanya kerukunan dan jamaah seperti itu, agama kita ingin menyatakan kepada kita, Anda bukan bersorangan di permukaan bumi ini. Masalahmu itulah juga masalah kami. Problem Anda juga adalah merupakan problem kami. Nah, jadi kalau kita melihat daripada sana, satu sebagai suatu kesatuan. Yang kedua untuk mempererat tadi persaudaraan. Yang ketiga untuk kita saling memberikan masukan, pandangan, bimbingan, nasihat, pencerahan kepada orang lain. Yang selain daripada itu peluang untuk kita meningkatkan amal ubudiyah kita kepada Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, kaif halak, dan lain sebagainya. Itu akan terpenuhi dan juga akan tercapai kalau pada waktu kita hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat bukan hanya untuk keperluan makan dan minum, tapi juga hidup bermasyarakat pada waktu kita melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan seseorang yang tak nak ambil bagian, tak nak tahu tentang problem orang lain, masalah orang lain, gejala sosial, gejala ekonomi, politiknya, hal-hal yang menimpa kestabilan dan kenyamanan kita hidup di negara, hal-hal yang menimpa kenyamanan kita atau juga kesejahteraan kita, lingkungan kita, itu masing-masing harus ambil bagian. Bagaimana dengan kita mampu untuk memberikan pandangan, solusi, dan juga bagaimana dengan kita harus mampu, kalau tidak mampu untuk memberikan jalan keluarnya, ya mungkin dengan doa, mungkin dengan kebersamaan kita memberikan sokongan dan dukungan, itu sudah memadai. Anda sekarang tak nak tahu langsung tentang problem umat, tak nak tahu langsung tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Maka karena sikap ketidakmauan dia tadi itu, tak nak dengar, tak nak hadir, tak nak bagi sokongan, tak nak bagi dukungan, tak nak tahu tentang urusan orang lain, problem yang menimpa kepada umat, yang menimpa kepada agama, yang menimpa kepada lingkungan. Jadi karena kamu mempunyai perangai, sikap, dan perilaku yang semacam itu, tak nak tahu daripada segala-galanya, maka kami pun juga akan bertindak semacam itu. Allah tutup, khatamallahu ala qalbih. Jadi sesuai, dia tidak mempunyai sifat keterbukaan, tidak mau tahu. Sebab orang yang kemungkinan akan mendengar. Khutbah Jumat itu sepatutnya ikut isu semasa, ikut masalah, gejolak, problem yang sedang kita hadapi. Itulah isi sentuhan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Jadi tujuan disampaikan kepada orang ramai agar dengan kita mendapatkan solusinya, agar dengan kita mendapatkan jalan keluarnya, agar dengan kita mampu untuk mengatasi problem. Ini berkenaan dengan sumbang mahram, ini berkenaan dengan eksiden, ini berkenaan dengan banjir, ini berkenaan dengan gempa bumi, ini berkenaan dengan GST, ini berkenaan dengan GSB, ini berkenaan dengan apa. Itu kan masalah kita semuanya. Jadi coba tolong ikut berpikir, coba tolong ikut andil, berikan pandangan Anda, coba berikan ide-ide Anda yang siapa tahu mungkin saja bagi kita tidak ada artinya, tapi justru itu yang paling relevan sekali. Itu justru pandangan yang paling ideal untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Kenapa? Sebab di antara daripada asbab kita boleh sampai kepada target keinginan yang kita inginkan, itu kadang-kadang asbab musababnya itu adalah al-ijtima',
karena kita berhimpun. Yadullah ma'al jama'ati. Pertolongan Allah senantiasa selalu bersama orang ramai. Jadi keberadaan daripada Anda, kalau seandainya hanya setakat hadir sekalipun, hanya setakat untuk mendengar, yang pertama hanya sekedar untuk memperhatikan, yang kedua cukup dengan hadir itu sudah memberikan suatu sokongan, sudah memberikan suatu asbab akan turunnya pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab karena kita sudah sehati, kita sudah seias kata, senada dan seirama terhadap hal-hal yang sedang kita hadapi bersama. Jadi kita tidak merasa kesepian, tidak merasa sendirian dalam dunia ini. Kenapa? Karena hidup bermasyarakat, ada orang-orang yang akan bersama kita. Nah, orang yang meninggalkan sembahyang jamaah dan Jumu'ah, yang meninggalkan sembahyang Jumu'ah secara khusus sekali mungkin karena udzur, 2 kali mungkin karena berhalangan. Tapi kalau sampai 3 kali memang tak nak tahu langsung tentang urusan umat, tentang masalah musibah cobaan yang menimpa kepada umat dan bangsa. Orang yang mempunyai perangai yang seperti itu, karena Anda tak nak ingin tahu, udah aku tutup hati kamu daripada segala-galanya. Jadi di sini balasan yang Allah timpakan kepada orang yang meninggalkan sembahyang Jumat sesuai dengan perbuatan, perilaku dan perangai orang itu sendiri. Nabi kita bersabda, la yantahiyanna, hendaklah mereka berhenti meninggalkan sembahyang Jumat atau Allah akan kunci, akan tutup hati mereka. Maknanya hati yang tertutup, maknanya disebabkan karena dengan hati yang tertutup, nasihatnya, bimbingannya, pencerahannya, panduan tak nak tahu langsung. Jadi hati sudah terkunci. Jadi yang seperti apapun idealnya, yang seperti apapun bagusnya, yang seperti apapun baiknya, yang walaupun sangat-sangat rasional sekali, tetap dia tidak boleh terima. Yang walaupun kebenaran tidak lagi memihak kepadanya, tetap dia tidak boleh akur. Yang walaupun suatu perkara kalau dengan budak kecil pun dapat paham, dapat memahami dan juga dapat mengamati, dan hakikatnya dia pun juga tetap tidak mengerti. Limada li'annahu qad taba Allahu ala qalbi, Allah dah tutup pintu hatinya sehingga tak melihat sesuatu yang dapat dilihat, tidak dapat mengamati sesuatu yang dapat diamati, dan tidak akan mengerti sesuatu yang dapat dipahami oleh orang ramai. Kenapa? Jawabannya sebab hatinya telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratkan saja seperti dengan rumah, seperti dengan belon, seperti dengan gudang, kalau pada waktu sudah ditutup, maka segala sesuatu tidak akan boleh masuk ke dalam, terkunci, gelap, suasana gelap. Qala bismillahirrahmanirrahim. Man taraka salasa juma'in tahawunan, bukan karena uzur, taba Allahu ala qalbi. Hadis, barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat tanpa keuzuran, hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar emas. Fa'ilam yajid, kalau tidak punya, fabinisfi dinarin, rawahul Imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang batas ukuran, jarak ukuran dalam berapa km, jarak ukuran dalam berapa jauh, jarak ukuran dalam berapa tempat, yang sehingga dengan kita termasuk orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang. Hadis yang menjawab, al-jumu'atu ay wajibatun, Jumat itu diwajibkan ala man sami'an nida, kepada tiap orang yang mendengar seruan dan panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan begitu, senyaring, sekeras suara kita menyeru daripada batas kampung, daripada batas desa atau daerah. Jadi bagi orang yang sebelah kamu kita yang mendengar seruan tadi itu, kalau ternyata di tempat mereka tidak ada sholat Jumat didirikan, mereka wajib bergabung bersama kita untuk sama-sama melaksanakannya. Adzan berkumandang di masjid tanpa ada gangguan. Tidak ada gangguan sembarang seumpama angin, tidak ada sembarang gangguan seumpama angin, seumpama bising, yang berisik tidak ada, kereta tidak ada, bunyi motor tidak ada, bunyi gangguan-gangguan seumpama kelang, bunyi injin dan lain sebagainya pun juga tidak ada, dalam suasana bening dan tenang. Terus kita kumandangkan azan di sini. Siapa kira-kira yang mendengar seruan kita tadi itu? Itulah orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Kita ada batas ukuran
ada yang disebut dengan haddu al-ghaus, ada yang disebut dengan haddu hadur ramah. Jadi haddul ghaus batasan yang kalau pada waktu kita minta tolong dengan seseorang yang diseru itu dapat mendengar dan dapat memberikan pertolongan kepada kita. Jadi misalnya kalau pada waktu kita menjerit dari sini, sejauh mana suara saya boleh kedengaran? Tolong! Itu masih lembut lagi. Ini masih separuh suara saya, bukan semuanya lagi. Tolong! Itu kira-kira kalau seperti di ujung jalan tuh boleh kedengaran tak? Nah, kalau seandainya suara saya yang semacam itu boleh didengar oleh mereka yang saya seru tadi itu namanya haddul ghaus. Haddul ghaus, batasan kita minta pertolongan. Nanti ada lagi batasan-batasan yang jauh daripada itu, seperti batasan kita bermusafir atau bergerak berdikari untuk kita mencari rumput, untuk kita mencari kayu, yang dengan kita akan kembali ke tempat yang kita tinggalkan sebelum terbenam matahari. Kembali. Jadi azan yang kita kumandangkan seruan atau dengan cerita daripada seseorang dalam suasana bening, sejauh mana jauhnya suara tadi itu boleh didengar atau sejauh mana suara kita tadi dapat didengar oleh orang yang ada di sekelilingnya, maka kepada mereka-mereka yang mendengar diwajibkan untuk memperkenankan seruan azan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jum'atu ala man sami'an nida. Kalau dengan mikrofon atau juga kalau dengan menggunakan radio, itu sampai ke timur tengah jauhnya. Itu bukan begitu. Tuh dari manapun kita berada jelas kedengaran, bukan begitu. Jadi ini masih secara manual lagi. Tidak menggunakan pembesaran suara, tidak menggunakan mic atau juga dengan peralatan yang kita gunakan sekarang ini. Jadi semampu kita menjerit dengan azan atau berteriak dengan mengumandangkan azan, bagi orang yang mendengarnya berarti dia diantara daripada yang diwajibkan untuk hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Naam qala طارق بن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang Jumat itu merupakan hak kewajiban kepada tiap individu muslim secara berjamaah. Tidak boleh secara infiradi. Secara perseorangan tidak boleh, harus secara berjamaah, dan itu merupakan salah satu daripada syarat sah kita untuk melaksanakannya. Illa ala arba'atin, sembahyang Jumat tidak diwajibkan kepada 4 golongan. Yang pertama kepada hamba sahaya, yang kedua kepada perempuan, yang ketiga kepada orang musafir, dan yang keempat kepada orang sakit. Qala illa ala arba'atin abdin mamlukin aw imra'atin aw sabiyyin aw marid. Riwayat yang lain gantian daripada sabi itu adalah musafir. Jadi jangan disalahpahami. Jumat tidak diwajibkan kepada 4 golongan, 4 kumpulan daripada manusia. Yang pertama kumpulan kaum ibu, yang kedua kumpulan orang sakit, yang ketiga kumpulan orang-orang musafir, yang keempat kumpulan daripada hamba-hamba saya. Makna tidak wajib di sini itu tidak berarti dengan mereka tidak melaksanakan yang sebalinya, tidak berarti dengan mereka tidak wajib untuk melaksanakan salatul zuhur yang itu merupakan kewajiban kepada mereka. Jadi untuk datang ke masjid melaksanakannya secara berjamaah itu terkecuali kepada perempuan, kemudian orang sakit, orang musafir, dan juga kepada hamba sahaya. Kalau kepada anak kecil itu memang pasti sebab karena dia tidak mukallaf. Begitu juga dengan orang gila. Sementara yang 4 di sini semuanya mukallaf. Di antara daripada orang-orang yang dituntut untuk melaksanakan perintah hukum. Tapi kepada mereka yang 4 tidak termasuk. Qala ulama, yang walaupun tidak diwajibkan salat Jumat kepada 4 kumpulan tadi itu, tapi tetap saja kalau mereka ikut melaksanakannya, kewajiban zuhur yang wajib dan harus mereka laksanakan itu gugur. Qala abdin mamlukin aw imra'atin aw sabiyyin aw marid. Sangat-sangat sesuai sekali. Untuk perempuan yang pertama
untuk hamba saya sebab dia terikat dengan majikannya, untuk orang sakit dia terhalang dengan kesehatannya, untuk orang musafir dia berada di luar daripada tempat kediamannya. Jadi terpulang kalau kita nak melaksanakan sembahyang zuhur memang kita diberikan kelonggaran seperti itu. Kalau dengan kita ingin melaksanakan sembahyang Jumat di KL, kita ingin melaksanakan sembahyang Jumat di Ipoh tengah jalan, maka kewajiban zuhur pada hari itu sudah gugur dengan ikut serta melaksanakannya. Ulama mengatakan daripada kumpulan yang 4 tadi itu, apabila dengan mereka pergi ke masjid, maka tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk patah balik ke tempat kediamannya, kecuali Allahumma sholli ala Muhammad dengan orang sakit. Jadi misalnya dengan si musafir, atau juga dengan hamba sahaya, ataupun juga dengan perempuan, dengan orang sakit. Ada 4 tadi itu. Yang pertama hamba sahaya, yang kedua musafir, yang ketiga orang sakit, yang keempat perempuan. Jadi bagi mereka mungkin terbalik tadi itu, kesemuanya daripada kumpulan tadi itu kalau hadir ke masjid itu masih boleh tidak jadi, masih boleh patah balik ke rumahnya, kecuali orang sakit. Sebab orang sakit tadi itu dia mendapatkan keudzuran untuk tidak melaksanakan sembahyang Jumat dikenakan karena sakit. Sekarang dia sudah ada di masjid, jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk dia kembali. Beda hanya kalau dengan yang musafir, tetap saja keadaannya musafir, baik pada waktu dia sebelumnya atau juga setelahnya. Hamba saya perempuan juga seperti itu. Juga seperti itu sebenarnya dengan orang sakit. Sebelum dia pergi dia sakit, setelah dia pergi sampai ke masjid pun juga disebut orang sakit. Hanya perbedaannya yang menghalang dia tidak wajib untuk datang ke masjid itu adalah karena penyakit yang tidak memungkinkan untuk dia datang, untuk dia pergi. Bisa babi maradhihi, disebabkan kena sakit, akhirnya dia tidak boleh datang. Sekarang kamu sudah datang, maka kamu tidak dibenarkan untuk kembali ke rumah. Beda hanya dengan 3 yang terakhir. Naam, qala alaihi salatu wassalam. Qala, riwayat daripada Imam Syafi'i, barang siapa meninggalkan sembahyang Jumat tanpa darurat, tanpa ada keuzuran, akan ditulis sebagai seorang munafik dalam satu dokumen, dalam satu catatan yang tidak dapat dihapus, tidak dapat dipadamkan dan ditukar. Tapi ba'di riwayat salasan kutiba munafikan fi kitabin la yumha, tidak dapat dipadamkan, wala yubadal, dan tidak dapat digantikan. Hadis riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelum kita teruskan, tadi waktu di masjid perbincangan menyentuh kepada definisi Wahabi. Siapa Wahabi yang sebenarnya? Jadi supaya jangan sampai dengan kita menzalimi sesiapa saja, dan juga supaya dengan sesiapa saja jangan sampai menzalimi kita sebagai umat. Agar dengan kita tidak melakukan kesalahan kepada saudara-saudara kita di mana saja mereka berada. Tidak betul kalau pada waktu yang bukan Wahabi kita katakan Wahabi, dan juga tidak benar kepada yang Wahabi kalau kita katakan dia bukan Wahabi. Jadi siapa sebenarnya yang patut untuk diberikan gelaran sebagai kumpulan Al-Wahhabiyun? Dalam satu ungkapan, apakah kalau pada waktu dengan kita meninggalkan pandangan dalam mazhab kita dan kita menganut pandangan mazhab orang lain, sehingga dengan kita sampai dikatakan terkeluar daripada mazhab itu? Tidak. Itu tidak demikian. Kenapa? Sebab kalaulah dengan kita tidak baca kunut, saya Syafi'iyul mazhab, saya tidak baca kunut misalnya, atau juga dengan saya tidak menyapu muka, ataupun juga saya tidak batal pada waktu menyentuh dan disentuh oleh perempuan, ataupun juga dengan saya ikut mazhab yang mengatakan menyentuh kemaluan itu tidak batal wudu. Apakah pada waktu kita beralih atau berpindah
daripada mazhab kita kepada mazhab yang lain, itu berarti kita sudah tidak lagi berpegang teguh dengan mazhab kita sebagai mazhab Imam Syafi'i. Tidak demikian. Jadi kita tidak patut untuk mengatakan kamu Syafi'i. Syafi'i apaan? Tuh, ijab kabul tidak ada pada waktu kamu jual beli. Kamu beli dengan mesin. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Sebab pada waktu kita berpindah daripada mazhab kita masih berpindah kepada mazhab yang mu'tabar, mazhab yang mendapatkan pengakuan daripada semuanya. Satu. Kemudian yang kedua, pada waktu dengan saya kita mengambil alih pandangan ulama yang mengatakan menyentuh kulit perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Kita tidak mengajak orang ramai ikut mazhab itu dan juga tidak membeli mazhab kita yang mewajibkan kita berwudu pada waktu kita tersentuh kulit perempuan, menyentuh ataupun juga disentuh. Jadi kita yang berbeda mazhab tidak demikian. Beda hanya kalau dengan mereka. Kalau dengan mereka, satu, itu bukan mazhab. Sebagaimana saya katakan dahulu, itu bukan mazhab. Wahabi itu bukan mazhab. Mazhab itu daripada mazhab yang 4 atau juga daripada mazhab-mazhab yang sudah lenyap. Seperti mazhab Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Sufyan Ibn Uyainah, mazhab Imam Abdullah Ibn Mubarak, dan juga seperti mazhab Imam Tabrani dan lain sebagainya. Itu mazhab. Yang ada dengan mereka sekarang itu adalah pandangan. Itu adalah pandangan daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kenapa yang kayaknya agak keberatan diperkatakan sebagai kumpulan Wahabiyun itu, mereka secara pasti mereka juga ada mazhab. Mazhab mereka itu mazhab Hambali. Mereka mempelajari fikih Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dan diantara daripada ulama besar mereka sumpama Imam Ibn Qudamah, juga diantaranya Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahumullah ta'ala. Tapi kenapa jolokan Al-Wahabiyun tadi tolokan kepada mereka, sedangkan dengan kita tidak dianggap teralih dan terkeluar daripada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, yang walaupun pada waktu kita bertaklid kepada pendapat yang lain daripada mazhab kita. Itu perbedaannya sangat-sangat ketara sekali. Satu perbedaannya, ini kalian daripada mazhab Hambali mengasuh pendapat Al-Wahabiyun. Sementara dengan kami berpindah. Kami bukan berpindah daripada link 4 mazhab. Kami berpindah ikut kepada salah satu daripada mazhab yang 4. Dalam waktu yang sama, qiyas ma'al fariqnya atau dengan perbedaannya, kalau kami pada saat berpindah mazhab itu atas dasar keperluan. Kalian tidak seperti itu. Kalian meninggalkan mazhab Hambali itu sekaligus menyokong dan mendukung dan memperi dan menyalahkan yang berbeda pendapat dengan kalian. Itu diantara daripada perbedaan yang ketara. Saya tinggalkan mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan batal wudu kalau pada waktu kita menyentuh dan disentuh perempuan. Apakah kita beli orang-orang yang ikut mazhab itu? Tidak. Apakah dengan kita paksakan orang harus tidak batal wudunya pada waktu menyentuh perempuan pun juga tidak. Wahabi tidak begitu. Wahabi dia beli orang-orang yang masih tetap kekeh dengan mazhabnya. Dan juga seperti memaksakan, yang walaupun tidak mewajibkan, seperti memaksakan harus orang itu akur dengan pandangan dan juga dengan pendapatnya. 2. Yang ketiga, diantara daripada perbedaannya, kenapa dengan mereka itu dikatakan sebagai Wahabiyun? Sebab mereka menjadi pengasuhnya, mengasuh, menyokong dan mendukung. Jadi mendukung dan mengusung pandangan-pandangan yang ekstrim, pandangan-pandangan yang melampau, sehingga dengan kita tidak ada dengan istilah toleransi atau tidak ada rasa bersalah kalau pada waktu kita katakan kalian itu adalah Wahabiyun. Kenapa? Sebab kalian yang menyokong dan juga kalian yang mengasuh pandangan tersebut, dan juga sekaligus memperli dan menyalahkan orang yang tidak semazhab atau yang tidak satu pandangan dengan pandangan tadi itu, dan juga sekaligus memaksakan orang lain seperti memaksakan. Sebab kalau tidak dipaksakan, kenapa diperli, kenapa dicerca, kenapa diolok-olok, kenapa disalah-salahkan, kenapa dibid'ahkan, kenapa dikatakan sesat. Jadi seolah-olahnya kita dipaksakan untuk kita ikut pahaman mereka. Kita dalam berpindah mazhab tidak seperti itu. Selain daripada itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa dengan mereka dikatakan Al-Wahabiyun?
kita katakan kalian jangan terlalu sensitif saat ketika mendapatkan gelaran dan julukan seperti itu. Kenapa? Itu seperti dengan kawan-kawan kita di sini, jangan ngantuk. Saya pun juga ngantuk sebenarnya, makanya saya cakap agak kurang konsentrasi sedikit. Jadi teman, saya terpaksa harus jangan mengantuk, harus tidak mengantuk langsung. Jadi nanti tertular kepada saya. Nah, jadi perbedaannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dalam konsentrasi kita. Apa tadi? Tentang mazhab, kalau dengan mereka merasa sensitif dengan jolokan yang semacam itu, sepatutnya tidak. Kenapa? Sebab tadi misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nih panjang janggutnya, tuh panjang janggutnya, tuh masya Allah sorbannya 2 ekornya. Itu kan orang-orang yang mengikuti program Syekh Maulana Ilyas 3 hari, 4 hari, 40 hari, itu akan dijolokin mereka tuh sebagai jamaah tabligh. Begitu kan? Tapi apakah mereka meninggalkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Tetap saja mereka Syafi'ul mazhab. Tapi juga dalam waktu yang sama kita berikan julukan kepada mereka sebagai jamaah tabligh. Kenapa jadi jamaah tabligh? Karena mereka yang mengasuh, yang mengupayakan, yang mengusahakan cara atau metode dakwah seperti Syekh Maulana Ilyas, Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, dan juga dengan ulama-ulama India, Pakistan lainnya. Jadi apakah salah kalau pada saat saya katakan apa orang tabligh kan? Tidak apa-apa. Tapi apakah ada keluar daripada mazhab Imam Syafi'i? Tidak. Karena abang ikut tarikan Naqsyabandiyah, katakan itu kumpulan Naqsyabandiyyin. Karena dengan abang pakai samping dan juga pakai baju merah, saya katakan itu adalah wanita UMNO misalnya. Gitu kan? Nah, lebih kurang. Jadi, apakah kita terkeluar daripada warga negara Malaysia? Kalau pada itu kita pergi ke Eropa, ini malam ini ada pertandingan bola sepak antara Barcelona dengan Asna atau Isna atau apalah dengan sebutannya, katanya pada pukul 3 sekian pagi nanti. Jadi kita dengan bajunya, dengan sokongannya, corik muka juga seperti pentomen pada waktu kita memberikan sokongan kepada kesebelasan kita. Kita sudah tidak lagi pakai baju Melayu, kita pakai baju kesebelasan. Seperti Argentina tuh dengan bentuk warna seperti apa, sampai bas pun juga dicat seperti pakaian yang dipakai oleh kesebelasan Argentina. Jadi kalau pada waktu kita semacam itu, apakah identiti kita sebagai warga Malaysia itu akan hilang? Tidak. Tetap kita Malaysia, tetap kita orang Nusantara. Yang walaupun dengan kita cakap bahasa orang putih, budayanya orang putih, kehidupannya orang putih, kesebelasannya orang putih, itu tidak akan merubah kita daripada warga negara kita sebagai warga negara Malaysia. Maka macam itulah juga cerita. Jadi mereka tidak patut untuk memperlik. Nanti Syafi'i, kamu betul-betul Syafi'i. Namanya kenapa? Kalau memang Syafi'i, kenapa pada masa transaksi beli Coca-Cola daripada mesin tadi ijab kabul? Kenapa pada waktu sentuhan dengan istri tidak batal? Enggak. Itu kita beralih ke situ karena untuk taisir, untuk kemudahan. Karena dalam keadaan darurat kita ikut pendapat yang tidak batal. Kalau kita batal akan menyusahkan kita waktu kita tawaf atau waktu kita melaksanakan ibadah nusuk. Jadi kita berpindah dan meninggalkan mazhab kita atau pandangan dalam mazhab kita itu li ajli darurati atau atas dasar keperluan. Sementara kalau dengan kalian tidak semacam itu, bukan atas dasar keperluan kalian menyokong dan mendukung mazhab Wahabi atau pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab, justru itu kalian yang menjadi pengasuhnya, penyokongnya, dan juga yang akan menyebarkan pandangan-pandangan tersebut kepada orang ramai. Beda kan? Apakah dengan kita sebarkan jangan batal wudu, jangan baca kunut? Tidak ada. Kalau kita beralih ikut kepada pendapat ulama Hanafiyah atau Malikiyah seperti dalam masalah tadlik, masalah Malikiyah, mazhab Malikiyah wajib gosok, mazhab Imam Syafi'i tidak wajib gosok. Jadi kalau kita rasa was-was, rasa tidak yakin anggota tubuh kita pada waktu kita mandi, pada waktu kita berwudu, air akan meresap kalau hanya setakat dengan disapu-sapu begitu saja, maka kita gosok tangan kita pada waktu kita mandi dan berwudu. Itu tidak berarti dengan kita keluar daripada mazhab. Tetap kita sebagaimana pendapat kita. Jadi mereka yang agak keberatan, kita katakan mereka Wahabi. Tapi kenapa
kita pada waktu beralih ke mazhab yang lain, kita tidak dikatakan Hanafi, kita tidak dikatakan Maliki, tidak dikatakan Hambali, padahal sama-sama berubah. Kita katakan beda. Sebab diantara daripada yang membedakan juga antara kami dengan kalian, kami ada mazhab. Mazhab kami mazhab Imam Syafi'i, kalian tidak ada mazhab. Kalian mewajibkan orang untuk berijtihad. Dan kalian juga diantara daripada kumpulan yang mengharamkan orang bertaklid. Kalau mereka tidak mengaku, itu merupakan prinsip yang awal-awal sekali dalam aliran Al-Wahhabiyyin, mengharamkan taklid dan mewajibkan ijtihad kepada tiap individu, kepada tiap orang. Bismillahirrahmanirrahim. Babu at-tanzif wa tabkir, bab yang menyatakan tanzif, bersih an-nadhafa wa tabkir, dan bersegera untuk datang ke masjid. Qala an Salman, baca bismillahirrahmanirrahim. Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min dhuhrin wa yadayyu jurmihi aw yamussu min tibi baytihi thumma yakhruju fala yufariqu bayna ithnayn thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ati al-ukhra. Kita tengok persyaratan yang disebutkan di dalam hadis agar dengan kita mendapatkan balasan yang Nabi kita janjikan akan terampunkan dosa kesalahannya antara Jumat sampai kepada Jumat berikutnya. Daripada Jumat sampai kepada Jumat berikutnya. Nabi kita bersabda, tidak ada daripada seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat, berarti mandi. Apakah kira-kira mandi kita itu sudah memadai kalau pada waktu sebelum kita pergi ke office? Atau kita harus mandi sebelum kita pergi Jumatan? Kalau seandainya syaratnya harus mandi sebelum kita pergi Jumatan, maknanya mungkin tidak kurang daripada dalam 80-70% yang pergi ke masjid itu tidak mandi. Kenapa? Karena kita daripada office langsung menuju masjid. Ulama mengatakan mandi hari Jumat itu masuk waktunya daripada tengah malam. Waktunya sudah masuk daripada tengah malam sama dengan mandi hari Lebaran. Jadi kalau seandainya subuh tadi itu sudah niat mandi untuk mandi Jumat, yang walaupun kita tidak langsung pergi ke masjid, tapi kita ke office dulu, kerja dulu, urusan dulu, kesibukan dulu, mandi kita itu sudah memadai. Alhamdulillah untuk yang pertama sudah terpenuhi. Hanya afdalnya saja, lebih afdal semakin dekat dengan detik-detik keberangkatan kita tuh semakin afdal. Jadi tujuannya untuk apa saja? Supaya segar, semangat, tidak mengantuk, tidak nampak kelihatan lesu, lenguh, jenuh. Sebagaimana kebanyakan kita pada waktu dah kita porset tenaga kita dengan urusan kerja. Maka pada saat kita pergi ke masjid pada pukul 12.30 atau juga 12.45 atau pada pukul 1 dekat-dekat tengah hari, maka kita akan mengambil sesaat waktu untuk berehat, untuk santai, dan juga untuk mengantuk di dalam masjid. Itu diantara daripada hikmat mandi sebelum pergi supaya mengantuknya hilang, yang ada rasa segar dan bugarnya, yang ada itu adalah semangatnya, yang ada itulah hamah rahbah dan juga keinginannya. Yang kedua, barang siapa mandi pada hari Jumat, satu, wa yatatahhar mastata'a min tuhrin, dan dia bersuci semampu dia bersuci, semampu dia membersihkan diri daripada kotorannya, daripada daki-mendakinya, mastata'a min tuhrin. Jadi kira-kira dengan cara seperti apa agar dengan kita boleh bersih sebersih-bersihnya. Jadi daripada hadis, daripada perkataan wa yatatahhar, dan membersihkan diri semampu dia untuk dia bersuci, dari situlah ulama mengistinbat potong kuku, cukur, cabut bulu ketiak, tanggalkan, cukur juga bulu-buluan di sekitar kemaluan. Sebab itu termasuk daripada anwa'ut tathhir, cara untuk kita membersihkan diri dengan membuang bulu ketiak, bulu-buluan di sekitar kemaluan, potong kuku, ghaslul barajib, membasuh ruas-ruas yang ada pada tangan dan kaki. Qala, yang ketiga, wayaddahin min duhni, dan juga berminyak. Ini yang ketiga. Kenapa? Sebab tujuannya untuk
al-jamaah. Innallaha jamil. Kita akan berada di bawah tatapan orang ramai. Takkan hanya orang ramai saja yang menjadi perhatian kita dan tumpuan kita. Sementara dengan tatapan Allah Jalla wa'ala itu tidak kita pertimbangkan. Jadi tadi juga saya sebut, takkan sudah seusia kita dah mampu untuk berkomunikasi, untuk meraikan, untuk ikram, untuk ta'zim, untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang-orang tertentu yang walaupun jasanya tak banyak mana kepada kita kalau dibandingkan dengan anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Tapi yang peliknya, kita mampu untuk mendisiplinkan diri untuk menjaga sopan santun, hormat, takdim dan ikram kita kepada makhluk. Tapi ternyata pada waktu kita dengan Sang Pencipta Jalla wa'ala tidak seperti itu. Mampu untuk duduk sopan santun kalau di depan makhluk, mampu untuk berpakaian kemas dan rapi kalau di depan makhluk, mampu juga dengan penampilan yang bagus dan indah kalau di depan makhluk. Tapi kenapa kita tidak mampu untuk melakukan yang seumpama itu pada waktu kita di rumah Allah, pada waktu kita beribadah, pada waktu kita beriktikaf? Alhamdulillah kita tahan yang walaupun belakang kita sakit, tetap saja dengan kita duduk tegak. Yang kalau pada waktu kita sedang berbual-bual dengan seorang menteri, dengan seorang gubernur, dengan seorang pegawai tinggi kerajaan. Tapi kenapa tidak mampu duduk tegak, hormat dan ta'zim pada waktu kita sedang beriktikaf di rumah Allah Jalla wa'ala? Tetap seperti bahasa yang saya gunakan kemarin itu, tidak risau dan takutkah kalau Allah berpaling daripada kita seketika kita tidak memberikan tumpuan sepenuhnya kepada ibadah dan juga kepada ubudiyah yang kita lakukan. Syarat yang pertama mandi, syarat yang kedua membersihkan diri, syarat yang ketiga berminyak, syarat yang keempat menyentuh wangi-wangian supaya tidak keciuman daripada kita melainkan bau-bauan yang wangi, bau-bauan yang harum, supaya nampak kelihatan kita tampil kemas dan rapi, rambut kita tidak bersabuk, rambut kita tidak gersang, alhamdulillah kemas, rapi, cantik. Itu diantara daripada tujuan al-idhyan 4. Syarat yang keempat, yang kelima, summa yakhruj, kemudian keluar, riwayat awal, dan tidak memisahkan antara dua orang bersaudara, antara dua orang berteman. Jangan duduk di tengah-tengah mereka. Di dua orang sudah berdekatan, jangan dipisah. Ambil sebelah kanan yang sebelah sini, atau ambil sebelah kiri yang sebelah kiri. Qala summa la yufariqu bainas nain. Itu yang kelima. Mandi, bersih, minyak, wangi-wangian, tidak memisahkan. Kemudian sembahyang, summa yusalli ma kutibalahu. Kemudian sembahyang semampu yang dia laksanakan. Qala berikutnya summa yunsit. Kemudian senyap pada saat khatib berkhutbah, summa yunsit idza takallamal imamu, kemudian senyap dan diam pada waktu khatib menyampaikan khutbahnya. Itu syarat yang ketujuh. Ada tak summa mengantuk? Tidak ada. Ada tak summa buka handphone? Tidak ada. Ada tak summa buka Facebook? Tidak ada. Ada tak summa buka WhatsApp? Tidak ada. Untuk mendapatkan keampunan syaratnya 6. Berarti kita tidak disebutkan dengan perkara-perkara abas. Berarti dengan kita tidak membawa urusan luar ke dalam masjid. Semua yang disebutkan tadi itu untuk menjaga keharmonisan, ketenangan, kebeningan, kenyamanan suasana kita beribadah di dalam masjid. Yang pertama mandi supaya tidak keciuman bau tidak nyaman. Yang kedua tatahur supaya tidak nampak kelihatan yang tidak nyaman. Yang ketiga duhun supaya tidak membuat rambut kita simpang siur. Kemudian dengan wangi-wangian dari jauh sudah keciuman bau-bauannya. Qala tidak memisahkan berarti tidak mengganggu. Kemudian baru sembahyang mau kutibalahu, Nabi kita bersabda dengan syarat yang ketujuh insat, memberikan tumpuan kepada khutbah yang disampaikan, melainkan Allah akan mengampunkan dosa kesalahan antara Jumat sampai kepada Jumat yang berikutnya. Kalau kita tiap minggu seperti itu, berarti kita keluar daripada dunia seperti pada hari kita dilahirkan, bersih, molos daripada dosa dan noda. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih untuk melengkapi perbincangan yang dibicarakan sebelumnya. Wa Nabi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده
ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب. Langkahi leher orang ramai, maksudnya tidak melangkahi orang yang sedang duduk. Kemudian sembahyang menurut bilangan yang ditakdirkan oleh Allah. Summa ansata, kemudian senyap apabila khatib menyampaikan khutbahnya sampai salat selesai dilaksanakan. Kanat kafaratan lima bainaha, maka itu akan menjadi penghapus kepadanya, akan menjadi penghapus dosa kepadanya. Lima bainaha bainal jumu'ah wa baina jum'ati allati qablaha, antara Jumatnya yang hari itu dengan Jumatan yang sebelumnya, baik dengan Jumatan yang sebelumnya atau juga dengan Jumatan yang setelahnya, yang secara pasti kita mendapatkan keampunan dosa selama 1 minggu. Naam, qala وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته. 3 riwayat. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Abi Daud, yang ketiga Imam Muslim. Ketiga-tiganya mengaitkan balasan tadi itu dengan mandi. Yang pertama la yaghtasil, yang kedua man yaghtasala. Hadis yang ketiga pun juga man yaghtasala, mandi pada hari Jumat. Jadi kita usahakan sungguh agar dengan kita mandi secara khusus. Bukan mandi karena kita untuk ke office, bukan mandi karena kita untuk bekerja, bukan mandi karena kita ada meeting. Tapi mandi itu kita niatkan secara khusus untuk sembahyang Jumat. Dan ini memang tidak berlaku. Jadi kalau kita mandi pun pada pagi hari itu mandi karena untuk kesegaran, karena untuk kebugaran. Kalau kita mandi pun pada waktu itu karena untuk pergi bekerja. Bukan karena untuk sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu yang kedua saja. Itu adalah sampingannya. Yang dimaksudkan dalam hadis, tujuan kita mandi itu memang hanya untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Bukan untuk meeting, bukan untuk office, bukan untuk pertemuan, bukan untuk perjumpaan, bukan karena untuk kerja. Qala sum'atal Jum'ata fasallama qutira lahu. Summa ansata hatta yabruqa min khutbati summa yusalli ma'ahu. Ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayamin, akan terampunkan dosa kesalahan 1 minggu tambah 3 hari, berarti selama tidak kurang daripada 10 hari diri kita bersih daripada noda dan dosa. Terus masih membicarakan tentang fadail at-tanzib dengan tabkir. Qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu 3 ayyamin wa man massal haswa faqad lagha. Qala man tawadda'a fa ahsana al-wudu', ini pilihan yang kedua. Kalau pada waktu kita tidak boleh mandi, maka tidak mengapa dengan kita berwudu. Jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, Sayyidina Utsman bin Affan pergi terlambat pada hari itu karena mengingat yang khutbah itu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bukan jenis orang yang pendiam. Tengok benda agak janggal, tengok ada orang dekat dengan baginda yang menjadi menantu kepada 2 orang putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlambat datang, langsung ditegur oleh Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Umar, apakah awak tahu hari apa hari ini? Jadi kata Sayyidina Utsman, justru karena hari Jumat, begitu aku mendengar khutbah, begitu aku mendengar azan dikumandangkan, maka aku pun sesegeranya mengambil air wudhu dan langsung ke masjid. Jadi kata Sayyidina Umar, mandi pula, atau wudhu pula. Nah, berarti dianggap melakukan 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama terlambat, kesalahan yang kedua tidak mandi. Tapi kata ulama, justru karena Sayyidina Utsman pergi pada hari itu dengan tidak mandi sebelumnya, itu menunjukkan bahwasanya mandi hari Jumat yang walaupun diriwayatkan wajibun ala kulli muhtalim ghuslu atau ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, makna wajib di situ adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Sebab tidak ada di antara daripada sahabat atau tidak ada di antara daripada orang yang lebih mengerti dan juga yang lebih paham terhadap hukum hakam Allah Jalla wa Ala itu daripada para sahabat. Apalagi bila salah satu daripada khulafaur rasyidun, berarti pada waktu beliau datang ke masjid dengan tidak mandi, hanya dengan mengambil air wudu saja, berarti mandi sebelum ke masjid bukan merupakan satu kewajiban. Qala sum'atal jum'ata fastama'a, senyap, wa ansata, diam. Maksudnya mendengar dan memberikan tumpuan.
akan terampunkan dosa kesalahan 11 hari. Wa man massal hasa, dan barang siapa memegang kerikil, menyapu kerikil, berarti dia telah melakukan perkara sia-sia. Sambungan hadis yang lain, wa man lagha fala jum'ata lahu. Orang yang berbuat perkara sia-sia tidak ada Jumat atau tidak mendapatkan pahala Jumat, tidak ada pahala Jumat baginya. Naam, qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu ala babil. Hadis ini Bukhari Muslim. Sekarang apakah sudah ada dalam benak keyakinan kita dan juga dalam benak hati kita bahwasanya tidak semua yang wujud itu dapat dilihat? Apakah kita meyakininya? Ini sekarang macam mana kita boleh terhubung? Bagaimana saudara-saudara kita boleh terhubung dengan kita di sini? Padahal dengan kita tidak melihat tali penghubungnya. Bagaimana dengan perantaraan handphone kita boleh berkomunikasi dengan orang di luar? Sedangkan kita tidak nampak langsung ada tali penghubung antara kita dengan orang yang sedang kita hubungi. Tapi kita percaya dan yakin. Macam mana dengan hal-hal yang seperti itu kita percaya dan yakin? Tak nampak angin yang saya hembuskan tadi itu, tapi ternyata berbunyi. Bagaimana kita boleh percaya dengan angin, sedangkan dengan angin tidak dapat dilihat? Oke. Dan juga banyak perkara-perkara seumpamanya. Mana karannya? Pecahkan saja wayar ini, letakkan tangan kita di situ, akan terperancat. Ada karan di situ. Karan juga tidak dapat dilihat. Dalam berapa banyak benda-benda yang maujud yang ada, tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, dan juga tidak dapat disaksikan dengan mata kepala. Tapi secara pasti dan yakin kita meyakini tentang keberadaannya. Sekarang Nabi kita bersabda, pada tiap pintu-pintu masjid itu terdapat kumpulan daripada para malaikat yang menjadi setia mencatat dan mencatat. Bang Hazri telur ayam lagi, Syekh Nuruddin dapat telur ayam juga. Jadi malaikat mesti ya, kalau mereka tersebut tentu dengan bahasa bercanda dan berguraunya seperti itu. Ya Allah, kata malaikat, tak bosan-bosannya kau makan telur ayam. Saban minggu telur. Yang pergi jam pertama sama seperti bersedekah dengan satu ekor onta. Yang pergi jam kedua seperti dengan satu ekor lembu. Jam ketiga seperti satu ekor kambing. Jam keempat seperti satu ekor ayam. Jam kelima seperti satu butir telur saja. Belambak telur di rumah kita. Atau sudah banyak telur yang kita sedekahkan. Jadi sejauh mana keyakinan kita dengan penyaksian tadi itu? Begitulah yang akan memotivasi dan yang menanamkan suatu keyakinan yang dari keyakinan tadi itu muncul sikap positif, perilaku dan perangai yang bagus. Kenapa? Karena kita sedang disertai dan juga sedang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang kita di beranda sana, malaikat ada di situ. Yakin kita malaikat tengok kita merokok? Karena ketidakyakinan kita itu kita relay saja. Berbual-bual, bawa laptop, bawa komputernya, kadang-kadang netbooknya, buka di beranda masjid, meniarap sambil main laptop. Kenapa? Karena kita tidak yakin. Coba saja kalau pada waktu Datuk Najib datang tengok kita, mesti kita segan, kita tutup laptop kita, langsung kita berdiri dan memberikan tumpuan dan penghormatan kepada beliau. Tapi kalau kepada para malaikat macam mana? Dari mana kita tahu? Daripada hadis-hadis yang diriwayatkan, daripada penghulu para nabi-nabi dan rasul yang bersabda, apabila pada hari Jumat maka para malaikat akan berdiri di pintu-pintu masjid, yaktubunal awwal fal awal, mencatat dan menulis yang awal dan yang awal. Wa masalul muhajir, perumpamaan orang yang pergi pada awal waktu seperti orang yang menghadiahkan satu ekor onta, kemudian seperti yang menghadiahkan satu ekor lembu, kemudian satu ekor kambing, kemudian seperti yang menghadiahkan satu ekor ayam, kemudian seperti yang menyedekahkan satu butir telur. Karena kita punya stok banyak dengan telur, akhirnya saban minggu kita menyedekahkan telur. Faidah kharajal imamu, dan apabila imam keluar menuju mimbar untuk menyampaikan khutbah, qala tawau, mereka lipat, mereka tutup sohopahum, dokumen mereka,
dan mereka berkerumun untuk mendengar zikir. Wa yastami'una dzikra muttafaqun alaihi. Jadi kalau memang hidup perasaan dan keyakinan kita seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi itu tidak akan mungkin dengan kita memalingkan wajah kita, hati kita, perasaan kita, konsentrasi kita kepada yang selain daripada zikir, kepada yang selain daripada doa, dan kepada yang selain daripada ibadah. Begitu juga akan terkawal segala-galanya. Tidak akan mungkin dengan kita duduk secara sembarangan dan tidak keru-keruan. Kalau keyakinan kita kental, kita sedang duduk bersama para malaikat Allah Jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufiq. Silakan yang ada sembarang soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sekiranya kita yang datang awal ke masjid menyampaikan tazkirah, kemudian kita tugas sebagai imam, para malaikat menuntut awal? Jadi kita ada tazkirah Jumat. Oke, lepas itu selepas selesai tazkirah langsung kita juga yang menjadi khatib dan imam. Kan ada fatrah selepas kita menyampaikan tazkirah, adzan belum lagi. Jadi mereka masih sibuk lagi di sana untuk mencatat dan mencatat. Oh, masalah khurujnya di situ. Kan khurud itu litaglib saja, litaglib. Jadi tidak berarti kalau pada saat ketika dengan kita sudah berada di depan mimbar, berarti dengan kita sudah keluar sejak daripada awal lagi. Dan malaikat pun hanya memberikan tumpuan dan perhatian kepada waktu khutbah disampaikan, bukan kepada ceramah, bukan kepada tazkirah kita. Jadi kalau seandainya kita majelis atau juga meja yang diletakkan untuk kita menyampaikan tazkirah justru tidak disediakan, kita langsung duduk atas mimbar misalnya. Nah, itu bagaimana kira-kira? Jadi kita ada istilah akalut takdir. Jadi misalnya seperti kalau kebetulan dengan air itu sudah tidak terkesan dengan kotoran yang mengotorinya, disebabkan mungkin karena kelamaan, sehingga kesan daripada yang menodai air mutlak tadi itu sudah tidak nampak kelihatan. Itu kata ulama kita takdirkan. Kita ambil air sebanyak itu, kemudian kita masukkan, katakan saja gula atau garam. Kalau seandainya air itu terkesan dengan gula dan garam, berarti yang tidak berubah rasanya tadi itu pun juga kita hukumkan dengan hukum yang sama secara kias. Jadi sekarang jarak waktu daripada bilik untuk menuju mimbar itu dalam jangka berapa lama? Katakan saja dalam jangka 2 menit misalnya. Jadi khuruj daripada bilik menuju mimbar dalam jangka 2 menit. Dalam jangka 2 menit terakhir itulah malaikat akan berkerumun di sekitar mimbar. Yang lain. Khutbah yang dibacakan berkaitan hal duniawi berbanding ukhrawi. Jikalau tidak mendengar adakah menjadi satu kesalahan? Jadi kita dalam kehidupan ini sebenarnya yang namanya duniawi itu boleh dikatakan tidak ada. Asalkan dengan nawaitunya akhirat. Kita berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang politik, berbicara tentang pakaian, berbicara tentang budaya. Kalau itu berlandasan atas dasar hukum hakam, atas dasar Al-Quran dan hadis, itu tidak dikatakan duniawi. Jadi katakan saja imam tadi itu sibuk berbicara tentang duniawian. Tapi duniawian yang itu merupakan bekalan untuk kita mendapatkan ukhrawiyat, untuk kita mendapatkan akhirat. Itu diantara daripada bagian khutbah yang juga wajib kita dengari. Tapi kalau memang ahli politik yang khutbah memang merepek betul, tidak ada lagi dah cerita agama sembahyang pas segalanya, semuanya politik, bahkan berkempen lagi di atas. Nah, itu bagaimana kira-kira? Sebelum kita katakan bagaimana suruh turun. Kenapa? Sebab itu sudah memutuskan khutbah ada namanya mualat. Jadi rukun-rukun khutbah itu harus dibaca secara bersambung. Pembicaraan kalau masih di seputar takwa Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, dan kita jauhkan diri kita daripada segala larangan. Kalau masih di seputar 2 poin tadi itu sepanjang apapun khutbahnya tetap kita dalam khutbah.
Tapi kalau kita sudah keluar daripada dua topik pembicaraan, berarti rukun khutbah itu telah terputus. Kalau diteruskan pun tetap dengan Jumatan, belum boleh dilaksanakan setelahnya. Berikutnya, tak apa, sambil mengantuk menjawab. Mungkin karena masih boleh fokus lagi, silakan. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, wallahu alam lah. Nabi kita secara fleksibel saja menyampaikan perkara itu kepada kita. Mungkin berbeda daripada tempat ke tempat antara individu dengan individu. Jadi misalnya kalau saya tutup patok, kalau kita pergi pada jam 10 itu sudah dianggap awal. Berarti itulah jam yang pertama. Jadi tidak ada batasan. Ada juga yang membatasi itu daripada sembahyang subuh. Daripada sembahyang subuh sampai kepada adzan Jumat dikumandangkan. Jadi daripada pukul 6 sesuku sampai kepada pukul 1.30. Itu kira-kira dalam berapa jam? Hitungannya tidak kurang daripada dalam 6-7 jam sesuku. Yang 6 jam sesuku itu dibagi 5. Jadi jam pertamanya 6 jam bagi 5 berarti sejam 10 ya. 6 jam dibagi 5 berarti kira-kira dalam 80 menit lah lebih kurangnya. Nah, jam pertama untuk dapat unta tadi itu ya kira-kira daripada jam 6 sampai kepada 7.30 atau 7.30. Berikutnya daripada 7.30 sampai kira-kira dalam 8.45 itu adalah lembu. Daripada 85 sampai pada pukul 9.30 itu adalah kambing. Daripada 9.55 sampai pada 11 sesuku itu adalah ayam. Daripada 12 ke atas misalnya, atau daripada 12 susuku sampai kepada 1.30 itu adalah telur. Jadi memang rata-rata kita dapat telur. Sedekah kita tuh telur. Bingung kita, ya Allah banyaknya pala telur. Dari mana nih? Kata mereka, coba ingat sepanjang hidup kamu, pernahkah kamu pergi ke masjid pukul 9? Kalau pernah pun bukan untuk masjid, bukan untuk sembahyang Jumat. Kita pergi awal kena ada ceramah, kena ada ijtima, kena ada musyawarah, bukan kena untuk Jumat. Jadi kita ingat, suruh diingat, suruh mengingat. Memang tidak pernah dengan kita pergi kira-kira dalam 2 jam sebelum waktu. Rata-rata kita dalam 45 menit, 1 jam itu sudah awal sungguh lah. Jadi mungkin wallahu a'lam. Jadi untuk seumpama kita di sini yang paling awal itu pada pukul 11, 11.30 entah 11.30 ke 12 itu adalah lembu, 12 berikutnya kambing, 12.30 ke pukul 1 itu adalah ayam. Nah daripada pukul 1 ke bawah baru telur. Nah, jadi kalau begitu sangkurlah kita dapat ayam kalau kita berangkat sebelum pukul 1. Kalau budaya kita sudah jadi seperti itu. Yang lain 5 menit. Allah sebelah sini bang. Saya nak kata dapat pahala satu sedekahkan seekor unta tu, maknanya kita sampai awal kena berterusan dalam masjid sampai. Iyalah, memang tumpuan tu situ, bukan bawa laptop ke masjid jam 6 pagi langsung main laptop, type itu, type ini, Facebook sana, Facebook sini, enggak. Memang untuk ke masjid nama itu tidak terancam dan juga tidak terubah. Jadi seperti pada waktu kita pergilah. Takkan dengan kita kalau kita mau ke pasar, tujuan kita ke pasar nak ke disco atau nak ke Maidin misalnya, yang walaupun kona-kona sana kemari, tapi tetap kita tidak lari daripada tujuan. Kona-kona tadi itu karena kita mengikuti jalan saja, tapi bukan berarti kita hanyut. Beda halnya kalau pada tuh rencana pertamanya kita nak berbelanja di disco, tahu-tahu kita ada di kelab malam, tahu-tahunya kita ada di Indah, bukan begitu. Nah, jadi begitulah juga. Tujuan pertamanya apa saja? Nama itu kita ke masjid adalah untuk pergi awal. Pergi awal berarti pergi untuk zikir, untuk ibadah, untuk kebajikan. Kan tadi sudah disyaratkan syarat-syaratnya pakaian bersih, berwangi-wangian, minyak harum, rambut kemas, rapi, pakaian serba putih.
kemudian tidak melangkah orang duduk, kemudian shalla ma kutiba lahu, itu isyarat. Berarti dia memenuhkan waktunya dengan sembahyang. Kenapa ditulis ma kutiba lahu? Ada yang mungkin sembahyangnya sampai 10 rakaat, ada yang sampai 20, ada yang sampai 30, ada yang sampai 100. Kutiba lahu ikut ketentuan takdir yang Allah mudahkan kepadanya. Maknanya dengan catatan, dengan kalimat summa yusalli ma kutiba lahu, berarti dia akan penuhkan masanya sampai malaikat berkerumun, dia penuhkan waktunya dengan ibadah. Jadi kalau seandainya datang terus etikap tidur saja, ya, tidak termasuk memang awal. Dia memang tak ada tempat tinggal, di sana tempat tinggalnya. Itu cerita lain. Terlalu untung sangat dia kalau begitu. Sudahnya tak beli rumah, tidur di masjid, dapat pahala banyak lagi daripada orang lain. Beda kalau pada waktu kita dengan niat etikap. Etikapnya dapat, tidurnya nyanyi. Alhamdulillah. So, kalau boleh seperti itu. Terakhir. Allah. Ceramah Johor yang 16 tuh. Tanyalah Sultan. Saya Allah, kan kita nih sebelum adanya pandangan-pandangan yang ekstrim, yang sebelum kita dikeliru dan disalah-salahkan pun kita sudah disalah-salahkan. Kita sudah cukup dengan problem-problem, dengan masalah, tantangan, cabaran yang kita hadapi. Jadi kita tak nak lagi tambahkan cabaran dan tantangan dan perkara-perkara yang sebenarnya kita boleh akur, boleh berlapang dada dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi oleh kumpulan tadi itu membuat suasana jadi tegang melulu. Debat tidak jadi, itu juga kan membuat suasana jadi tegang. Kemudian juga di antara daripada masail pembicaraan yang mereka kongsikan, yang mereka sampaikan, itu masalah sejak daripada dahulu tidak pernah tuntas. Tentang tafwid dan juga tentang takwil sejak daripada dahulu. Qunut sejak dari dahulu. Kemudian juga dengan masalah tahlil sejak daripada dahulu. Jadi kita pun juga sudah tahu dan masalah itu masalah khilafiyah. Tidak perlu diungkit-ungkit dan tidak perlu dengan seserang disesat-sesatkan karena masalah khilafiyah yang seperti itu. Jadi pada saat itu mereka diberikan peluang untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Kita ini udah tegang, udah stres dah kita. Udah 1000 macam problem yang kita hadapi. Anak, bini, rumah, macam-macam. Takkan kita tambah stres lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi elok dengan kita nak santai lah. Jadi jauh dia tak nak rakyatnya dirungsingkan dengan keadaan yang semacam itu, dah seka saja. Sebab sumber ketegangan, masyarakat begaduh, salah menyalahkan itu kena dengan kumpulan yang ekstrim. Coba kalau kita seperti Salafun Saleh, secara jujur, sebelum adanya Wahabi, jamaah kita tidak begaduh. Akur saja, alhamdulillah. Di Mekah, misalnya di Mekah mereka lebih terbuka. Tapi pada saat disebut-sebut, dicerca dan dicaci, akhirnya juga berlaku ketegangan. Bahkan pada tahun 1400 atau dalam 1420-an ada kesadaran daripada mereka. Rupa-rupanya anak didik yang kita didik dengan cara kekerasan tempo hari, yang dengan kita telah merasakan kesan buruknya. Bom di Riyadh, ada pembantaian di mana. Macam mana bolehlah daripada generasi orang Wahabi sendiri yang ekstrim dan juga yang keras. Rupa-rupanya itu adalah binaan godokan mereka yang mengadur dan mereka yang mencetak dan yang melahirkannya. Baru mereka sadari cara mereka itu tidak betul tuh permasalahan, atau dengan kerusuhan yang seperti itu, kesadaran yang seperti itu tidak lagi datangnya daripada negara luar, tapi justru daripada orang dalaman mereka sendiri. Mereka baru menyadari
Jadi pada waktu itu dulunya Sayyid Muhammad diserang, ditakfir, dihujum pas segala macam. Tapi pada akhirnya mereka diambil balik oleh kerajaan. Disuruh untuk memberikan motivasi, pencerahan dan lain sebagainya. Di antara daripada muktamar yang terakhir. Dimasukkan dalam beberapa lembaran akhbar. Pada waktu itu saya sempat membaca akhbarnya. Yang mereka secara sepakat lahirnya Al-Qaeda yang kumpulan melampau, mengganas dan lain sebagainya. Itu berpunca daripada akidah yang mereka tanamkan. Kamu mukmin kalau kamu seakidah dengan saya, dan kamu salah kalau kamu sependapat dengan aku. Itu secara mafhumnya seperti itu. Jadi mereka yang keluh resah, justru mereka, kalau istilah yang selalu kita sebut-sebut, istilah seperti senjata makan Tuhan. Baru mereka menyadari kerja hasil buruk atau kesan buruk daripada ilmu-ilmu dan juga pengajaran-pengajaran yang mereka tanamkan pada generasi mereka di waktu itu. Nah, jadi supaya di rumah kita, ini kan kita terlalu besar kalau dengan Johor. Cukup di rumah kita, anak buah kita ada berapa orang? Abang kawin, anak sudah 7, belum lagi dengan tambahan berikutnya ada 10. Kalau satu Salafi misalnya, yang satu Wahabi, begaduh kita di rumah. Itu tak bakalan tentram. Udah kita buat keputusan. Kita satu mazhab saja di rumah. Mazhab Syafi'i semuanya. Tidak boleh ada bawa aliran lain. Selain daripada Syafi'i. Yang selain daripada itu, tidak boleh bercakap, tidak boleh berbicara. Tenang kita di rumah. Tapi kalau pada waktu kita bagi kebebasan, siapa yang nak masuk? Ini Syiah. Ini cerita tentang mut'ah. Ini cerita tentang Salafi, tentang Al-Qaeda. Ini tentang ISIS, ini tentang pembunuhan. Pening orang tua di rumah untuk menanggulangi, mengamankan atau juga menenteramkan suasana dan keadaan yang berlaku. Jadi Johor mengambil langkah berani dalam waktu yang sama untuk mengamankan negaranya daripada pahaman-pahaman yang melampau. Jadi sekarang mungkin justru sudah terbalik. Jadi yang melampau nampak kelihatan bagus, yang bagus tampak kelihatan melampau. Orang yang berada pada posisi yang betul itu justru disalahkan. Sama dengan politik Amerika, tidak berbeda. Amerika dia yang kacau bilau, dia yang ekstrim, dia yang menyerang orang, dia yang balik memberikan bekalan senjata dan lain sebagainya. Tapi yang dituduh ekstrim itu kita, yang dikatakan kumpulan teroris apa segala macam orang Islam. Padahal Amerika yang membom pesawat Iran siapa? Yang membunuh Diaul Haq siapa? Semuanya Amerika yang terbabit. Tapi yang terlibat siapa? Orang Islam yang teroris. Nah, seperti itu. Rupa-rupanya politik Amerika bukan hanya dalam politiknya, tapi dalam urusan agama pun juga ternyata sudah terpengaruh ke situ. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan sahur. Barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah la barakatillah. Bismillah. Allah. Allah. Mantap. Ya kalau memang dia tua macam tu lah, gambarnya mau macam apa lagi? Dia rubah-rubah kamera, rubah macam tu lah jadinya. Nampak kelihatan muda. Hah? Hah?
saat